Pengadilan bukan tempatnya keadilan, tetapi tempat perkara diputus. Wah, menarik ini Pak. Nah, iya. Pengadilan bukan tempat keadilan, tetapi tempat perkara diputus. Kalau dia seorang advokat belum apa-apa, orientasinya ke uang, dia akan nggak akan bisa lama bertahan. Kalau dokter itu serba tidak tahu dalam tanda petik, kecuali penyakit. Sementara sarjana hukum serba tahu kecuali keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita berbincang dengan salah satu pengacara senior di Malang, Pak MS Al-Haidari. Ya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Siap Pak, ini kita mau bincang-bincang inilah. Ini kan Pak Haidari salah satu pengacara yang senior dan juga diperhitungkan di Malang gitu Pak. Tapi mungkin kita berbincang tentang kehidupan Pak Haidari ya, selama 61 tahun. Ini gimana Pak awal mulanya menjadi pengacara? Nah ini kan dulu kan wartawan. Ya mungkin bisa diceritakan Pak. Sebenarnya ya perjalanan saya sampai sekarang menjadi seorang advokat itu ya gak pernah terpikirkan sebetulnya sebelumnya untuk jadi advokat. Saya dari Sumatera. Saya sedikit ya, saya ulas ke belakang. Ya, siap. Dari Sumatera masuk Malang ini tahun 74. Sumatera mana Pak? Tepatnya kota Lampung, apa? di Lampung. Oh Lampung, siap. Nah, pada saat saya masuk ke Malang, pada saat itu masih ribut heboh-hebohnya pertandingan tinju antara Muhammad Ali dengan George Foreman. Nah, petinju yang nggak terkalahkan itu. Kemudian dikalahkan oleh Muhammad Ali, itu yang saya ingat. Saya masuk pesantren. Dulu saya di pesantren di Darul Hadis itu. Oh iya. Darul Hadis sekitar 6-7 tahun lah. Siap. Setelah itu saya menempuh pendidikan umum sampai kemudian saya masuk Fakultas Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Dulu belum ada SKS ya, belum satu kredit semester. Masih manual lah dulu ya istilahnya ya. Jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, doktoral 1, doktoral 2. Pada saat itu saya nyambi jadi wartawan. Terakhir saya di Detik. Detik itu masih majalah dulu, majalah mingguan Detik. Beberapa tahun kemudian setelah Detik diambil alih sama, kalau nggak salah Eros Jarot, grupnya Eros Jarot, sehingga dia menjadi tabloid politik. Setelah itu saya off dari situ. Saya mendirikan dulu ada lembaga bantuan hukum, namanya Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Mahardika. Siap. Pak berarti ini Pak ya, jadi wartawan itu ketika masih kuliah? Sejak masih kuliah. Itu karena ekonomi atau karena gimana Pak? Antara lain karena ekonomi. Karena orang tua apa dulu Pak? Orang tua saya ini ya dia di pesantren juga, di sini juga. Itu satu angkatan sama Habib Quraisy. Satu angkatan dari Darul Hadis. Di Darul Hadis itu kemudian ke Saudi, sempat juga menempuh pendidikan di Irak. Setelah itu pulang, nikah, punya anak saya, besar dimasukin ke pondok juga, maunya kayak ngikutin. Nah, orang tua ya, artinya jadi ustadz atau orang tua jadi ustadz berarti Pak, atau kiai atau apa Pak? Ya begitulah, cuma di daerah saya sama aja. Saya umpama di Jawa sudah dipanggil Gus ya, anak kiai. Cuma karena saya di Sumatera ya biasa aja. Nah, jadi sejak kecil saya di sini di pesantren itu. Lalu saya mengambil Fakultas Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, masih angkatan kedua saya, dulu masih dipimpin Profesor Dr. Haji Muhammad Husnu almarhum. Oh Husnu, Prof Husnu ya, salah satu ahli hukum adat di Indonesia. Saya sambil nulis berita jadi wartawan beberapa tahun di itu. Seingat saya 98 saya berhenti. Kemudian saya coba mengikuti ujian advokat dan lulus, sehingga saya jadi advokat sampai sekarang. Sebetulnya saya sempat nggak suka juga dengan profesi advokat ini. Ketika saya jadi wartawan itu, menjadi advokat kok begini ya. Sebab saya liput itu setiap saya liput persidangan di pengadilan, ini lawyernya hebat-hebat nih, pakaiannya gantung dasi ya. Sementara kliennya orang-orang kampung. Bahkan saya lihat sendalnya pun lain sebelah. Nah, jadi dari situ sempat berpikiran
apa namanya, nggak, artinya kurang, tidak membangkitkan keinginan saya untuk jadi advokat. Tapi setelah itu, setelah saya sudah nggak lagi aktif di wartawan, saya mengikuti ujian advokat, lulus, kemudian saya tekun itu hingga saat ini. Ternyata ya ada benarnya sedikit lah dugaan saya yang pertama itu, tapi nggak sepenuhnya benar. Siap. Nah Pak, ini kalau saya kuliah di mondok di Darul Hadis, itu kan memang diciptakan ini Pak ya, itu kan bukan pondok modern Pak ya, pondok salaf yang untuk jadi kiai lah kira-kira gitu ya. Nah kok tiba-tiba kuliah di STIH jurusan hukum, apa Pak yang memotivasi Pak? Iya begini, memang di pondok dulu ya murni ya, di Darul Hadis itu ya saya murni belajar agama, apa namanya, sehari-hari dituntut untuk berbahasa Arab. Nah, cuma kemudian saya timbul kesadaran pribadi, saya mengukur saya nih kayaknya nggak bisa jadi kiai ini gitu loh. Ya, siap. Dan kebetulan pondok ini kan di tengah kota, jadi setiap hari saya lihat bisa perkembangan anak-anak sekolah, kayaknya enak nih anak-anak SMA ini. Iya. Nah, dari situ saya coba, kemudian timbul keinginan dari beberapa teman di dalam pondok itu juga, kita cari ini dah, kita coba cari apa, mengikuti pelajaran umum. Nah, karena itu kemudian kita itu keluar dari situ, dari pondok, nggak diketahui oleh orang tua. Bahkan sampai ketika saya di wisuda, orang tua nggak tahu, dikira saya masih di pondok itu. Oh, padahal ngekos. Keluar itu kelas berapa SMA Pak, keluar pondok itu Pak? Kelas 2 ya, kelas 2. Sekolah di mana Pak? SMA? Di Batu dulu. SMA mana Pak? Dulu ada di situ, ada Madrasah Aliyah dulu di situ. Yang bisa itu karena saya dari pesantren, bisanya di situ. Nah, di situ di Batu dulu saya lulus dari situ, kemudian saya kuliah. Orang tua nggak tahu, kalau tahu pasti disuruh kembali. Pasti dimarahin Pak ya? Satu dimarahin, yang kedua pasti disuruh kembali ke pesantren. Karena memang keinginannya saya ya menekuni dunia pendidikan agama gitu. Siap. Oke Pak, ini gitu kayaknya menarik kita bahas tentang dulu menjadi wartawan ketika Orde Baru Pak ya. Iya, dan Detik, tabloid Detik itu kan ini tabloid yang kriminal dan terkenal kritis ya, kritis ke Orde Baru. Nah itu gimana Pak? Ketika jadi wartawan, asiknya ketika momen-momen apa Pak? Ya selalu saya rindukan sebetulnya dunia jurnalistik nih ya, dunia kewartawanan. Terutama saya ketika di Detik, karena itu majalah itu dia nggak bisa mengikuti tren tulisan yang di harian. Yang sudah di harian kita tulis tidak akan dimuat lah. Jadi kita harus melalui investigatif reporting namanya, ya, terhadap suatu peristiwa. Dan karena apa namanya, berita-beritanya itu bersifat kriminal, termasuk diantaranya korupsi. Jadi saya juga sempat menulis kasus-kasus korupsi. Ini saya ceritakan sedikit ya, pengalaman saya. Dulu saya di Kabupaten Malang itu, saya sempat menulis secara berseri. Judulnya itu mengungkap permainan kotor di tubuh Pemda. Pada waktu itu bupatinya Abdul Hamid Mahmud. Oh, yang barusan meninggal, yang Letkol, dia masih Letkol ya. Letkol Abdul Hamid Mahmud. Sampai pada akhirnya saya dilaporkan ke Polres, dituduh memfitnah. Kapolresnya waktu itu kalau nggak salah Letkol polisi, dulu masih Letkol ya, belum kayak sekarang AKBP ya. Letkol Jaya Atmaja namanya. Saya diperiksa oleh penyidiknya, itu namanya sekarang jadi advokat dia, Marlin Wibowo. Abah Marlin Wibowo. Dulu dia masih penyidik, masih muda. Saya diperiksa. Setelah selesai pemeriksaan, saya harus menandatangani BAP. Saya menolak. Saya nggak mau. Saya mau tanda tangani BAP ini asal Kapolres tanggung jawab. Loh, apa maksudnya? Ya pokoknya begitu. Kalau Kapolres tanggung jawab atas pemanggilan saya dan saya diperiksa dalam kapasitas sebagai wartawan. Kalau Kapolres tanggung jawab, saya tanda tangan. Oh, dia lapor Kapolres. Akhirnya kita dipanggil masuk ke ruangan Kapolres. Saya ditanya, kenapa nggak mau tanda tangan BAP? Lu sudah saya sampaikan tadi, kalau Kapolres tanggung jawab, saya mau tanda tangan. Kok bisa begitu? Loh, Pak Kapolres apa nggak tahu? Dulu itu ada semacam
surat keputusan bersama antara Menteri Penerangan, dulu Menteri Penerangan ya Harmoko, dengan Kapolri, bahwa setiap perkara yang melibatkan wartawan yang terkait dengan apa yang dia tulis, yang diberi kewenangan untuk memanggil wartawan itu, kalau dia TNI, kolonel TNI, pangkatnya minimal ya, kalau dia polisi, kolonel polisi. Sementara Pak Jaya itu pada waktu Kapolres kan letkol masih. Lu mana? Saya kasih edarannya, kebetulan saya punya waktu itu, saya kasih. Loh, dari mana Anda dapat? Lu jangan tanya dari mana saya dapat, benar apa enggak itu surat edaran. Singkat kata nggak dilanjutkan saya. Siap. Singkat kata berhenti itu pemeriksaan. Ya, terus ya, selain itu ada kelihatannya ini Pak, ada sampai ke timur-timur dan lain sebagainya. Pernah ditawari untuk pada waktu itu kan gencar-gencarnya timur-timur. Jadi kita mau dikirim ke sana, saya bilang lah untuk jadi campuran peluru ini ke sana nih. Jadi saya pilih berhenti aja dah. Oh, ditawari jadi wartawan di sana? Ya, di timur-timur lah. Ya pertimbangan saya itu bukan ganas-ganasnya. Lagi pula saya sudah ya ada lelahnya. Cobalah kita, dan pada waktu itu kan Orde Baru memang masih digoncang sebenarnya. Jadi mulainya goncangan Orde Baru pada saat itu. Siap. Nah, saya lebih memilih berhenti dulu aja deh. Kemudian saya mendirikan lembaga bantuan hukum. Itu tahun berapa Pak? LBH tahun 98 ya, sekitar itu. 98. Berarti di dunia advokat sejak 98 sampai sekarang Pak ya? Iya. Ya, udah lumayan 20 tahun lebih Pak ya. Ya. Nah, itu ya sebentar saya tambah. Pada waktu itu kasih kaitannya dengan perkara yang di kabupaten. Itu kabupaten sempat nunjuk OC Kaligis pada waktu itu sebagai lawyer. Nah, kemudian serius berarti Pak ya? Serius. Saya disomasi sama Kaligis untuk menghentikan pemberitaan. Karena saya disomasi, tembusannya ke redaksi, saya dipanggil ke Jakarta. Saya datang ke Jakarta ke redaksi. Ini apa-apaan ini? Lu temuin dah tuh Kaligis. Nah, saya datang ke kantornya, saya temuin Kaligis. Dia bilang, ya itu, hentikan tuh pemberitaan. Bos sempat emosi saya. Lu nggak ada haknya Anda. Bahkan menteri pun nggak bisa melarang wartawan untuk menulis, apalagi minta dihentikan pemberitaan. Jangan begitu. Anda sarjana hukum, saya sarjana hukum. Saya sudah sarjana hukum. Cuma kebetulan Anda lawyer, saya wartawan. Enggak. Kita guyon aja kok. Guyon aja. Ya sampai begitu itulah. Siap. Nah itu ketika jadi wartawan di era Orde Baru Pak ya, hal lain yang menarik apa Pak? Yang menurut sampean ini lebih menantang daripada jadi lawyer gitu, apa Pak waktu itu? Belum di situ, saya belum membandingkan bahwa ini wartawan lebih menarik atau lebih menantang dari profesi advokat, karena memang belum ke arah sana saya. Saya masih menikmati dunia wartawan yang pada waktu itu penuh idealisme, sangat idealis. Ada perkara kita tulis lah itu. Bahkan kadang-kadang kasus yang kita tulis itu kadang-kadang orang redaksi malah nggak dimuat, karena ada beberapa pertimbangan. Cuma yang saya kecewa kadang-kadang nggak dimuat, munculnya iklan. Ini kita saya nggak muat kok, ini yang keluar iklan rokok, gimana ceritanya nih? Kan gitu. Ya itu antara lain suka duka lah wartawan tuh ya seperti itu. Kalau dikejar-kejar masih sering amat lah. Siap. Dan beralih menjadi lawyer, kenapa Pak alasannya? Apa karena timur itu atau karena wartawan nggak ada uangnya atau gimana Pak? Saya mencoba, karena saya pikir-pikir saya ini sarjana hukum. Ya sarjana hukum. Ketika saya jadi wartawan sering meliput kegiatan di peradilan, saya pikir cobalah saya ini yang mendorong saya, yang kuat mendorong saya untuk jadi advokat itu ada advokat senior di Malang namanya Pak Artono, almarhum. Pada waktu itu saya ingat dia datang ke kantor saya di Jalan Trunojoyo 30 yang sekarang jadi kantor saya, sudah bawa formulir, kamu harus ikut pengacara ujian ini, tinggal tanda tangan aja. Saya setengah hati gitu, setengah hati saya ikuti. Kemudian setelah formulir didaftarkan, saya ikut ujian, saya tes di UNER pada waktu itu dan lulus. Karena lulus itu ya saya harus tekun itu. Jadi ada yang mendorong saya, salah satunya untuk jadi advokat ini ya salah seorang tokoh senior di Indonesia, bukan cuma di Malang namanya,
Dr. Artono sarjana hukum. Siap. Jadi bukan murni kemauan sendiri gitu Pak ya? Iya, antara lain karena ada dorongan-dorongan seperti itu. Siap. Setelah itu saya terjun, ya saya tekuni karena ini memang sudah kerjaan saya tekuni. Saya nggak boleh setengah-setengah. Siap. Nah ini gimana Pak perbedaannya asiknya jadi wartawan dan lawyer, apa Pak yang membedakan, atau ada himpitan-himpitan yang nyaris sama gitu Pak ya antara wartawan sama kalaupun ada perbedaan nggak begitu mencolok lah ya. Karena apa, ketika saya jadi wartawan saya nikmati dunia itu, begitu juga ketika jadi advokat saya nikmati. Cuma sangat terbantu dengan saya jadi advokat, sangat terbantu dengan profesi saya sebagai wartawan tadinya. Yang kita banyak menulis kan gitu, menganalisa sebuah perkara, mana angle yang harus ditonjolkan, kan begitu. Jadi saya dalam hal menyusun konstruksi hukum banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran, cara-cara yang pada waktu itu saya jadi wartawan. Nah, terus kok sampai ini Pak puluhan tahun sampai sekarang bahkan iya. belum pensiun, kenapa Pak? Karena wah ini nikmat jadi lawyer karena banyak uangnya mungkin, atau gimana Pak? Atau memang ada kepuasan kalau soal uang itu ya umum lah. Cuma memang dunia advokat nggak ada pensiunnya. Advokat kan kayak kelapa nih. Ya makin tua dia makin bagus, makin banyak santannya. Oh gitu ya. Dan lawyer jasa advokat. Seorang advokat yang dilihat itu memang jam terbang pengalamannya. Sama dengan dokter lah. Dokter itu kan semakin tua dia semakin banyak pasiennya. Gitu ya. Nah, soal jam terbang ini bisa diceritakan suka dukanya jadi lawyer gitu Pak. Nah, ini kan selama 20 tahun lebih kan otomatis banyak dinamika Pak. Mungkin kasus tersulit atau kasus yang paling membahagiakan. Nah, itu bikin ada Pak. Secara umum ya perkara kasus itu kan secara hukum, kasus hukumnya ya. Hukumnya itu sama saja. Menurut saya nggak ada perkara besar atau kecil. Kalau disebut perkara besar itu bisa jadi karena itu melibatkan figur yang punya nama besar, atau kalau dia korupsi mungkin nilainya besar, atau karena media di blow up oleh media. Itu aja disebut besar itu. Selebihnya kasusnya ya sama saja, kasus hukumnya sama aja. Masalah suka duka ya banyak lah suka dukanya ya tapi banyak sukanya. Masalah kepuasan menangani perkara ya kalau kita menang perkara ya senanglah kita. Siap. Banyak sukanya apa Pak yang paling membuat jiwa senang gitu? Iya. Apa ketika gimana Pak? Advokat ini pada umumnya kan istilahnya itu learning by doing. Jadi dia belajar bekerja sambil belajar. Jadi dalam memahami sebuah perkara dia terus dituntut untuk belajar dengan biaya, jadi biaya kliennya kan begitu. Kemana kita harus jalani itu. Apa Pak kasus yang paling menarik yang menurut Bapak paling berkesan itu ada nggak, atau semua biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja Mas, nggak ada biasa-biasa aja. Kecuali kasus-kasus yang ada liputan media yang begitu besar. Contohnya? Ya hampir semua perkara saya ada liputannya itu. Kecil-kecil gitu. Juga ada yang liput, ada yang nulis, jadi biasa aja gitu loh. Iya. Makanya saya bilang ukuran besar itu apa? Apakah besar karena melibatkan figur yang punya nama besar, atau kasusnya punya nilai materi yang besar, atau memang sejak awal disetting di blow up oleh media itu kasusnya, padahal kasusnya biasa-biasa saja. Kan banyak kasus biasa-biasa saja kayak kasus suami istri gono gini, nilainya nggak seberapa tapi di blow up sedemikian rupa sehingga terkesan bahwa ini perkara besar. Padahal kita nggak tahu yang pasti itu besarnya apa yang besar itu. Gitu loh Mas. Siap. Pak ini yang menarik, ini kan pengacara itu banyak sekali Pak ya. Nah ya. Di Malang ini ribuan mungkin Pak ya, atau? Oh iya banyak sekali, ratusan lah paling nggak. Dan yang bertahan sampai konsisten terus mempunyai nama besar ini kan sedikit Pak. Nah untuk bisa bertahan dan terus berkembang secara keadvokatan itu menurut Pak Haidari apa Pak yang membuat Pak Haidari sampai sekarang masih bertahan lah? Ya, kalau saya saya profesi ini saya nikmati. Lah tentang advokat,
jumlahnya begitu banyak. Sama saja dengan wartawan itu. Ini seleksinya seleksi alam aja. Alam yang menyeleksi. Saat advokat juga begitu, tergantung bagaimana dia menjaga integritasnya, komitmennya sebagai seorang pengacara. Siap. Ya, kalau soal uang kan semua orang doain uang. Ya, orang gila pun doain duit. Nggak percaya kasih orang gila dulu uang, terus diminta lagi ngamuk lah dia. Pasti dia marah. Jadi kalau dia seorang advokat belum apa-apa, orientasinya ke uang, dia akan nggak akan bisa lama bertahan. Jadi harus menjiwai Pak ya. Satu menjiwai dan terus menerus memupuk pengetahuannya, pengetahuan hukumnya. Dia harus terus update itu perkara. Dia harus terus update pengetahuannya. Dia harus banyak baca buku, jangan cuma mengandalkan ya apalagi sekarang kan ya si Google itu. Kan setiap hari ada apa aja diklik keluar di situ. Jadi seorang advokat nggak boleh, dia harus terus mengupdate, harus terus memperbaharui pengetahuannya dengan banyak baca buku. Kalau tidak ketinggalan jauh. Ya kalau hanya sekedar jadi pengacara ya cukup untuk hidup. Banyaklah pengacara. Iya. Jadi dunia pengacara ya seperti itulah. Ini ada suatu ungkapan ya, yang ini idiom yang saya dengar dulu. Saya ikut General Studium, jadi kuliah umum. Yang kebetulan pembicaranya itu Mr. Ruslan Saleh. Mister itu dia gelar sarjana hukum dari Belanda. Mr. en de Rechten. Sekarang jadi sejatuh 62 jadi sarjana hukum kan. Dia bilang begini, dia ngutip salah satu pendapat seorang ahli filsafat hukum, saya lupa namanya, cuma dia bilang begini, kalau dokter itu serba tidak tahu dalam tanda petik, kecuali penyakit. Sementara sarjana hukum serba tahu kecuali keadilan. Ya. Contohnya sekarang ini hanya bukan untuk menyudutkan profesi dokter, bukan, hanya sebuah ungkapan aja. Kita realitanya, yang kita tahu dulu itu obatnya atau penyakitnya? Pasti penyakitnya. Yeah. Kayak sekarang lah, coronavirus, wabah lah namanya itu. Yang sekarang nih Omicron, belum ada yang tahu obatnya yang pasti. AIDS, flu burung, flu apa macam-macam. Namanya sudah diketemukan, formulasi obatnya belum. Karena itu disebut serba tidak tahu kecuali penyakit. Dia cari penyakit sementara sarjana hukum apa saja dia tahu. Setiap perkara kalau sudah masuk ke pengadilan itu yang nangani mesti sarjana hukum, hakim sarjana hukum, jaksa sarjana hukum, advokatnya sarjana hukum, bahkan bisa tersangkanya, terdakwanya bisa jadi juga sarjana hukum. Tetapi empat ini ketika salah satu perkara itu divonis, dia bingung sendiri. Hakimnya bilang adil, sudah cukup adil nih. Jaksanya bilang kalau dia tuntutannya dikabulkan, waduh objektif adil nih. Sementara advokat dengan terdakwa, hakim sama sekali nggak objektif, dia berpihak ke jaksa, kan gitu. Padahal mereka sarjana hukum semua, tapi nggak tahu soal keadilan. Jadi jangan tanya keadilan kepada sarjana hukum. Kalau seperti itu Pak ya, bisa disimpulkan keadilan itu subjektif. Gimana Pak? Itu betul. Jadi keadilan itu rasa, hanya rasa keadilan. Jadi kalau saya datang ada klien umpamanya datang ke saya, ya opo nih perkara gini, saya sarankan pertama kali jangan damailah kamu. Kalau bisa damai, jangan ke pengadilan. Kalau ke pengadilan itu kan ada istilah pencari keadilan. Kenapa dicari? Karena nggak ketemu. Karena nggak ada. Kalau ke pengadilan, bukan tempatnya keadilan. Pengadilan bukan tempatnya keadilan, tetapi tempat perkara diputus. Wah, menarik ini Pak. Iya. Pengadilan bukan tempat keadilan. Tetapi tempat perkara diputus. Jangan mencari keadilan di pengadilan. Meskipun putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok demi? Demi ini kan sesuatu yang demi ini apa ya? Teruntuk kan begitu ya. Sesuatu yang tidak ada demi dia. Sesuatu yang ideal. Keadilan itu kan harapan, impian, kemauan kita. Hukum itu supaya adil. Tapi untuk negara kita itu bergantung pada sistem hukum yang berlaku. Siap. Nah, di keadilan, kalau kita ke pengadilan, yang kita dapatkan bukan keadilan, vonis, putusan hakim. Loh Pak, nggak adanya keadilan di pengadilan itu, nah ini kutipan menarik kalau wartawan itu Pak ya. Itu karena sistemnya atau karena orang-orangnya Pak? Atau karena memang keadilan itu pada intinya memang nggak ada? Menurut Bapak gimana?
yang namanya adil itu bahasa Arab ya. Ya. Itu kan asalnya bahasa Arab. Artinya adil. Apa sih definisi adil? Saya tidak mau bahas ini ya. Karena banyak sekali definisi keadilan. Apa itu adil? Ada yang bilang adil itu menaruh sesuatu pada tempatnya. Kalau makan lewat sini jangan lewat telinga, kan begitu. Banyak lah. Menurut saya keadilan itu sesuatu yang dicita-citakan. Ideal, sesuatu yang dicita-citakan. Karena itu dia tidak pernah ada. Kita hanya bekerja demi dia, demi keadilan itu. Meskipun keadilan itu belum tentu diperoleh. Yang kita ngomong-ngomong ini kan aja yang adil lah, penegakan hukum yang adil. Gimana ceritanya penegakan hukum yang adil? Sistem hukum kita tidak mengarah ke sana. Hukum kita ini positivistik dong. Artinya hukum itu adalah undang-undang. Ya. Kalau menurut teori hukum murninya Hans Kelsen, hukum itu ya hukum, nggak ada urusannya dengan keadilan. Nggak ada urusannya dengan keadilan. Penegakan hukum bukan untuk keadilan, tetapi untuk kepastian hukum. Adil atau tidak, serahkan kepada masing-masing pihak. Jadi ya Pak ya, memang itu cara pandang kalau saya lihat Pak ya. Keadilan umpama orang bangun pabrik tambang gitu ya. Nah, itu kan sisi lain ada yang dirugikan, sisi lain ada yang diuntungkan. Nah, itu gimana cara kita melihat gitu Pak ya? Ya, ada yang bilang juga keseimbangan ya. Ada yang bilang juga keseimbangan. Tetapi kembali lagi itu masalah rasa. Rasa keadilan. Rasa keadilan. Rasa keadilan ini akan berbenturan dengan kepastian hukum. Di negara kita ini yang diutamakan karena memang sistem hukum kita itu positivistik. Hukum adalah undang-undang. Maka segala putusan, segala perkara harus diputus berdasarkan undang-undang. Adil atau tidak nomor 10. Kan begitu. Nah, itu makanya kalau ke pengadilan yang didapat ya putusan, vonis. Kalau dia pidana bersalah atau bebas, kalau dia perdata menang atau kalah. Siap. Oke Pak, itu soal positivistik undang-undang Pak ya. Nah, ini kan pengalamannya Bapak banyak sekali. Nah, kalau orang-orangnya gimana Pak? Ini di pengadilan, ada jaksa, ada hakim. Nah, itu kan semuanya kalau di agama di Darul Hadis kan semuanya nanti akan di ini Pak ya, dipertanggungjawabkan. Jadi ini gimana kalau orang-orangnya Pak? Maksudnya ini kan ini terkait dengan perilaku para penegak hukum. Penegak hukum sendiri, advokat ini baru aja dianggap sebagai penegak hukum. Kalau di dalam Code of Conduct for Law Enforcement Official, jadi pedoman perilaku penegak hukum, advokat tidak termasuk penegak hukum. Penegak hukum tanya polisi, jaksa, hakim, termasuk DLP itu lembaga pemasyarakatan. Nah, tapi advokat di Indonesia diakui sebagai penegak hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 2003. Di pasal 5 ayat 1 kalau nggak salah itu bahwa advokat itu berstatus sebagai penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi kalau bicara penegak hukum berarti bicara 4 pilar ini. Caturwangsa ini hakim, jaksa, polisi, advokat. Ini bagaimana dunia hukum kita sangat bergantung perilaku 4 ini. 4 ini. Kalau sekarang gimana Pak? Apa yang perlu dibenahi dari 4 lembaga itu Pak? Moral dan mental penegak hukum. Itu yang utama. Sehebat apapun dia ilmu pengetahuannya, setinggi apapun, sebanyak apapun gelarnya, kalau mentalnya sudah rusaklah hukum ini. Rusak hukum ini. Jadi mental itu yang utama. Begitu juga advokat. Apalagi advokat ya. Saya bicara dunia saya nggak bicara profesi yang lain. Meskipun saya tahu, ya ada tahu sedikit lah ya. Bicara dunia advokat. Dunia advokat ini sangat susah sekali dia. Sebab faktanya tingkat ketergantungan pekerjaan seorang advokat dalam menangani suatu perkara hukum sangat bergantung dengan institusi lain. Kalau dia menangani perkara pidana sangat bergantung institusi kepolisian. Ketika perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, bergantung kejaksaan. Sampai di pengadilan bergantung hakim. Jadi ada ketergantungannya di situ. Meskipun dalam suatu perkara yang lebih memahami perkara itu sejak awal itu adalah advokat, karena dia mendampingi kliennya mulai dari kepolisian dalam proses penyidikan, kemudian masuk ke kejaksaan sehingga ke penuntutan.
begitu. Tetapi ya itu tadi, ini ada ketergantungan dengan institusi-institusi lain. Jadi dia tidak meskipun disebut sebagai profesi yang mandiri, nggak mandiri amat. Ya. Lah di Indonesia ini ada diskriminasi ya, fakta itu. Pasal 5 Undang-Undang Advokat menyebutkan advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Di dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 itu, yang dimaksud advokat berstatus sebagai penegak hukum itu dia itu sebagai instrumen dalam proses penegakan hukum yang setara dengan penegak hukum lain. Ada kata setara ini. Setara itu nggak sama. Setara itu sama, tetapi ada perbedaan yang menyolok. Apa bedanya? Polisi punya kewenangan menangkap, menahan. Jaksa punya kewenangan menangkap, menahan. Hakim punya kewenangan menahan, memutus perkara. Advokat punya kewenangan apa? Bahkan dia kalau sekali waktu dia salah menangani perkara, atau mungkin ada pandangan yang tidak benar oleh penyidik terhadap advokat itu, bisa-bisa dia dituduh menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu susahnya. Nah, di tengah kesusahan itu apa yang perlu disiapkan advokat, Pak? Dia harus memahami hukum, dia harus pelajari betul. Kalau dia pidananya harus dipelajari perkaranya, kasusnya. Dia harus pahami itu undang-undang kepolisian, kejaksaan, harus dia pahami undang-undang kejaksaan. Begitu juga tentang kehakiman. Dia harus tahu betul supaya ketika dia membela, ketika dia menangani perkara di hadapan penyidik, dia tahu hak-haknya. Siap. Oke, Pak, ini kembali ke dunia advokat yang sudah 20 tahun lebih di ini Pak ya, ditekuni. Nah, ini bagi advokat muda, Pak, selain tadi soal bekerja dengan hati, totalitas. Nah, itu yang perlu dimiliki apa lagi, Pak? Utamanya itu integritas. Integritas kepribadian dia sebagai advokat. Dia harus mempersiapkan diri untuk tidak menangani sesuatu perkara itu demi uang. Kalau belum apa-apa seorang advokat itu dia mimpi jadi advokat untuk menjadi kaya, sehingga orientasinya itu menjadi uang, dia akan celaka sendiri. Siap. Kalau ingin kaya jadi apa, Pak? Jadi pengusaha aja, Pak ya? Jadi pedagang lah. Pedagang ya. Ya, kan Nabi sudah ngasih tahu kalau Muslim, kalau mau hidup damai jadilah petani, kalau mau kaya jadilah pedagang, kan begitu. Ya. Karena itu 10 dari sahabat Nabi kan pedagang. Siap. Begitu. Oke. Jangan memperdagangkan hukum. Itu bahaya itu, Pak ya. Nah, karena itu saya punya kesimpulan. Saya sering guyon sama teman-teman bahwa hukum Indonesia ya, hukum Indonesia ini kumuh. Hukum Indonesia ini kumuh. Nggak jelas ya. Kumuhnya gimana, Pak? Ya kumuh lah, Mas. Jadi banyak seperti yang sekarang sering kita lihat. Sehingga timbul istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bagi politisi yang ada di pihak di luar koalisi, dia sebut tajam ke oposisi, muncul tumpul ke koalisi, kan begitu. Artinya hukum bisa dipergunakan oleh penguasa untuk kepentingan dia. Siap. Oke, Pak, ini kan sudah 61 tahun. Nah, ini sampai kapan akan beracara, Pak? Dan gimana nanti ke depannya ini? Sepanjang saya masih bisa. Dan sepanjang masih ada yang membutuhkan jasa saya. Karena kita bukan ASN, jadi nggak ada masa pensiun. Selama masih dipercaya, selama kita masih bisa mengerjakan pekerjaan itu, ya kita kerjakan. Sekarang Bapak dibantu berapa pengacara? Ada beberapa ya, ada 7 atau 8 advokat. Ya, itu saja mungkin perbincangan kita. Mungkin ini, Pak, pesan bagi lawyer atau pengacara muda atau orang yang ingin sukses dalam hidupnya. Nah, ini Mas, ini karena kita tunggu inspirasi, Pak ya, sebenarnya untuk menggapai sukses itu apa sih ya, yang itu kira-kira inti dari pembicaraan kita hari ini lah. Gimana, Pak? Silakan. Untuk semua profesi lah ya, profesi apa saja, tidak terkecuali profesi advokat. Itu kalau dia mau sukses, ya dia harus mengerjakan itu dengan setulus hati, dan menikmati pekerjaan itu, harus dinikmati. Sudah barang tentu dia untuk menunjang
kualitas dia sebagai seorang lawyer, dia harus banyak belajar, tidak boleh berhenti, harus selalu dari waktu ke waktu mengupdate pengetahuannya disesuaikan dengan perkembangan dari hari ke hari yang terus berkembang. Siap Pak, terima kasih. Nah, ini kata kuncinya siang ini adalah bagaimana kita mengupdate diri dan mengupgrade. Karena dunia itu berubah, semua berkembang, kita nggak boleh berada di zona nyaman, kira-kira seperti itu Pak. Begitu lebih kurang. Ya, itu saja mungkin perbincangan kita siang ini di dalam rubrik Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang sukses. Tonton terus Tugu Inspirasi dan nantikan terus tamu-tamu spesial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.